Coba Anda bayangkan puluhan ribu orang bernyanyi, berteriak sampai pita suara mereka hampir putus, dan ya menghabiskan uang yang nggak sedikit tiap tahunnya. Cuma demi satu hal kan, mendukung tim kesayangan mereka. Bener banget, itu dedikasi yang luar biasa. Tapi, gimana kalau saya katakan bahwa energi masif di atas tribun itu justru bisa jadi alasan utama tim kebanggaan mereka jalan di tempat atau bahkan gagal juara? Nah, itu paradoks yang nyata banget di dunia olahraga kita. Kita ini sering punya ilusi kalau sepak bola itu murni soal apa yang terjadi di lapangan hijau selama 90 menit. Kayak soal formasi, taktik, siapa pelatihnya gitu ya? Betul. Padahal ekosistem sepak bola itu jauh lebih luas, jauh lebih kompleks dari sekedar angka statistik di atas kertas. Tepat, makanya hari ini kita nggak akan bahas soal taktik pressing tinggi. Berdasarkan sumber teks analitik yang kita kumpulkan, kita bakal melakukan deep dive membedah psikologi di balik tribun penonton. Ini pasti bakal seru. Banget. Spesifiknya, kita akan bongkar dinamika dari rivalitas paling panas di Indonesia, Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Tapi kita lihat dari kacamata sosiologi supporter mereka, The Jackmania dan Bobotoh. Karena mari kita jujur aja ya, puluhan ribu orang di stadion itu bukan penonton pasif. Mereka itu roda penggerak utama. Setuju. Mereka menciptakan tekangan kan? Benar, baik untuk lawan maupun tim sendiri. Cara supporter ini mengelola emosi bisa membesarkan nama klub, tapi di sisi lain justru bisa bikin perkembangan klub jalan di tempat. Oke, mari kita bedah ini. Belakangan ini ada tren yang lumayan kentara kalau kita amati dinamika Jackmania di media sosial. Ah iya, saya perhatikan juga itu. Ada pergeseran fokus yang mengkhawatirkan kan? Iya, sebagian oknum di fansbase ini tuh kelihatan lebih terobsesi membenci Persib dan Bobotoh ketimbang ngebangun semangat untuk Persija sendiri. Fenomena itu jelas banget terlihat pasca pertandingan. Seringkali euforia meledak di media sosial justru pas rival mereka kalah. Dan anehnya perayaan kekalahan rival ini bisa lebih masif dari kemenangan tim sendiri ya. Tepat sekali. Ini indikator pergeseran psikologis yang sangat mendasar. Ini kan ibarat kita lebih sibuk melempar batu ke rumah tetangga tiap hari, sampai kita nggak sadar atap rumah kita sendiri sedang bocor. Analogi yang sangat pas. Iya kan? Terus pas Persija performanya lagi inkonsisten, energi supporter di internet malah lari ke provokasi. Perang komentar, sindiran, ejekan, nggak ada habisnya. Kalau di psikologi massa, kita kenal konsep yang namanya kapasitas energi emosional. Energi kelompok itu ada batas maksimalnya. Tunggu. Maksudnya emosi itu bisa habis gitu? Betul. Kalau sebuah kelompok menghabiskan 80% energinya untuk kebencian, untuk drama di luar, ya mereka secara matematis cuma menyisakan sedikit energi untuk ngurus rumah sendiri. Masuk akal. Kayak kita di kantor aja ya. Kalau habis energi buat ngurusin drama divisi sebelah, kerjaan sendiri pasti anjlok. Sangat presisi. Dan dampaknya ke klub itu fatal. Menjaga citra publik dan memberi kritik konstruktif itu butuh energi positif yang besar. Tapi tunggu dulu, saya agak ragu di sini. Pemain kan digaji miliaran buat punya mental baja. Memangnya perang komentar di internet bisa sampai ngerusak mental juara di ruang ganti? Pertanyaan wajar, tapi ingat, batas dunia maya dan nyata itu sekarang udah nggak ada. Pemain itu manusia yang pegang handphone 24 jam. Oh iya juga ya, mereka pasti baca komen. Nah, bayangkan pas tim lagi kalah beruntun, pemain butuh apa coba? Pastinya rasa aman, dukungan moral, atau minimal kritik tajam yang bikin mereka sadar buat bangkit kan? Betul, mereka butuh jaring pengaman dari komunitasnya. Tapi pas mereka terpuruk dan buka medsos, supporternya malah sibuk kelahi sama pendukung tim lain soal hal sepele. Saya mulai paham, pemain merasa diabaikan ya? Sangat. Lingkungannya jadi toksik. Tekanan yang masuk ke ruang ganti bukan dorongan buat menang, tapi tekanan gengsi antar supporter yang melelahkan. Ibarat anak gagal ujian butuh bimbingan, pas pulang ke rumah orang tuanya malah asik berantem sama tetangga. Tepat. Anak itu merasa sendirian di tengah amarah. Pemain juga merasa terseret ke pusaran konflik yang merampas energi mereka. Wow, itu benar-benar mengubah cara kita ngelihat kolom komentar. Nah, disinilah letak bagian yang sangat menarik. Gimana tuh?
kita bakal memutar fokus kita ke kubu seberang. Tapi sebelum kita bahas rahasia di balik Tribun Persib, untuk Anda yang selalu haus akan analisis tajam seperti ini, Anda sedang mendengarkan sajian khusus dari Raka Pradita Channel. Oke, mari kita lanjut bahas pola pendekatan Bobotoh. Tentu, kita nggak bilang Bobotoh ini sempurna tanpa celah ya. Setiap basis supporter pasti ada rekam jejak kelamnya. Pasti ada oknumnya lah. Tapi ada kontras sosiologis yang tajam di kultur dominan mereka saat ini. Dari sumber yang kita punya, emang kelihatan banget Bobotoh ini fokusnya berorientasi ke dalam. Mereka sibuk memenuhi stadion sama koreografi masif, nyanyian daerah, gitu kan? Di situ kuncinya sentimen regional. Mereka pakai identitas budaya Pasundan sebagai perekat. Saat loyalitas diikat ke budaya, energinya otomatis muter ke dalam. Terus kalau mereka dihina rival gimana? Gesekan kan pasti selalu ada. Masa sih mereka tutup telinga sama sekali? Tentu ada faksi yang kepancing, tapi arus utamanya itu menarik. Pas diserang verbal, reaksi dominan mereka justru dorongan pembuktian di stadion. Jadi, alih-alih ikut perang komentar di media sosial, mereka malah mendekorasi rumah mereka sendiri. Gitu ya? Betul. Secara sosiologis, sikap tutup telinga dari hinaan ini justru jadi perisai pertahanan psikologis yang cerdas. Mereka membentuk kultur kemandirian. Berarti mereka nggak peduli seberapa hancur klub rival. Karena kebesaran Persib, ya diukur dari pencapaian Persib sendiri. Persis. Dan ini ngefek ke pemain. Pemain lihat ke tribun dan mikir, wah, puluhan ribu orang ini datang murni untuk identitas daerah ini, bukan buat muasin ego kebencian. Bikin mental pemain makin solid ya. Nah, ini membawa kita ke persimpangan yang krusial. Perbandingan dua kultur ini dampaknya ke institusi klub dalam jangka panjang itu gimana? Hasil investasinya sangat bertolak belakang. Di satu sisi, Persib makin kokoh secara citra. Manajemen gampang bawa sponsor karena dukungan suporternya positif dan fokus pada prestasi. Sementara di sisi lain, jujur aja nih, Persija kan punya potensi luar biasa. Nama besar, ibu kota, sejarah panjang, fans masif. Seharusnya mereka bisa mendominasi Indonesia kan? Secara objektif, potensi mereka tanpa batas. Tapi realitanya sering terasa stagnan. Mereka seolah terjebak di lumpur drama rivalitas yang gak ada habisnya. Kenapa bisa stagnan gitu padahal mesin pendukungnya besar banget? Karena bahan bakar mesinnya didominasi amarah. Mesinnya bergemuruh keras, tapi mobilnya nggak maju-maju. Cuma ngasilin suara bising. Tunggu, saya mau dorong balik sedikit di sini. Bukannya tensi, kebencian, narasi kita melawan dunia itu bumbu utama sepak bola? Memang benar. Kalau tribun damai-damai aja kan ambar jadinya. Di titik mana sih bumbu tensi ini malah berubah jadi racun buat klub sebesar Persija? Itu pertanyaan kritis. Rivalitas emang esensi heroik olahraga. Tapi kita bisa pakai analogi sistem imun tubuh buat ngejelasin batas bahayanya. Penyakit autoimun. Wah, gimana tuh korelasinya? Gairah supporter itu ibarat sel darah putih, sistem imun yang melindungi kebanggaan klub dari apatis. Itu sehat. Oke, terus bahayanya kapan? Ketika kebencian pada rival jadi terlalu obsesif, sistem ini berubah jadi autoimun. Gairah yang harusnya melindungi malah nyerang sel-sel sehat di dalam klub sendiri. Ya ampun, jadi pas faksi pendukung lebih peduli ngelihat lawan jatuh, mereka tanpa sadar lagi merusak rumah sendiri. Benar. Boikot irasional, provokasi tanpa henti, itu gejala autoimun. Klub besar itu lahir dan bertahan karena cinta dari komunitasnya. Berarti rivalitas boleh ada, tapi posisi cinta ke klub harus di atas kebencian ke lawan. Tepat. Saat piramidanya terbalik, di mana kebencian jadi tujuan utama dan klub cuma kendaraan buat emosi itu, disitulah laju klub berhenti. Analogi yang sangat menambah realita ya. Karena publik dari luar tuh nggak memisahkan identitas klub sama supporternya. Iya, supporter adalah cerminan langsung klub. Kalau wajah di tribun penuh amarah, yaitu identitas yang dilihat sponsor dan publik. Berarti kesimpulan deep dive kita hari ini, loyalitas sejati itu ditunjukkan lewat dukungan tanpa syarat buat tim sendiri. Betul sekali. Investasi emosi harus diputar kembali ke dalam. Membenci rival mungkin ngasih kepuasan sesaat, tapi ngebangun kultur internal itu yang memastikan kebesaran klub bertahan selamanya. Luar biasa, sepak bola bukan sekedar tentang membenci rival ya.
Dan sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda para pendengar. Silahkan, apa tuh? Bayangkan generasi pendukung baru 10 tahun dari sekarang, apakah mereka bakal datang ke stadion karena kecintaan murni pada keindahan sepak bola dan klubnya? Atau jangan-jangan Ya, atau jangan-jangan mereka cuma mewarisi budaya kebenciannya aja, di mana sepak bolanya justru malah jadi nomor 2. wah, itu berat, tapi penting banget buat direnungkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju bahwa cinta harus selalu lebih besar dari rivalitas? Pertanyaan yang wajib dijawab setiap supporter sejati. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda nggak ketinggalan deep dive seru lainnya hanya di Raka Pradita Channel. Jangan lupa tinggalkan komentar juga ya. Betul, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita bangun budaya diskusi yang kritis dan positif. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Alright, done.